Ibu, oh bu. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Masih semangat le? Iko hadiah depan mata. Siapa yang keluar, siapa yang balik tak dapat hadiah. Dah. Dah. Ibu nampak nak bu? Nampak? Nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuih dah habis ya tak? Apa lagi? Air dah habis. Habis kuih dah bu? Habis. Anak-anak ustaz habis kuih dah? Yang kami hormati, yang kami muliakan, pengurus Masjid Jami' Nurul Iman ya, ketuanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, semuanya lah. Begitu juga yang kami muliakan, juga yang kami hormati, ketua panitia, pemuda-pemudi, yang kami hormati juga PJ Kades mewakilinya. Banyak mik go. Iku kang togak, iku duduk, benar. Yang kami sayangi anak-anak kami yang soleh dan solehah, dan ibu-ibu kami yang solehah, ya bu, solehah lagi bu. Dan apa-apa kami, abang kami, mamak kami yang menyandalah, yang tak tertidur kan, tertidur udah selesai terjaga, copek ustaz ceramah, enak. Begitu juga ibu-ibu juga, nak ngantuk bu, tidurlah, enak. Namulah ngantuk. Iko kata ketua panitia sampai 2 jam, tidak sampai sahur kan kita siko ya. Bapak ibu yang Allah muliakan, semuanya kita semua yang ada di dalam masjid ni, insya-Allah Allah berikan kesehatan, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan badan kita, amin. Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita. Yang belum berbini, berbini. Yang mudah berbini, mudahlah. Ya, cocok bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul siyam, syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman bu di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Bapak ibu yang Allah muliakan, konalan kita dulu ya tak? Orang tah dari mana dulu kan? Bahasa Melayu kan gitu. Nama saya ni Sahril di KTP. Jadi pindah di Duri tambah Gunawannya. Asli uang Panipahan, Pasir Limau Kapas. Ada juga pernah sampai. Pasir Limau Kapas. Jadi uang nelayan, uang ke laut, kelai Tuamang, kelai Jaing. Asli di sana, lahir di sana. Keren, ada pesantren gini nih.
Jadi dapat jodoh orang Bagan, pindahlah ke Duri. Duri dah lebih kurang 10 tahun. Ya, kojo je tukang-tukang lah. Ada tukang doa, ada tukang imam bawa kan gitu. Ada tukang mandi di mandian kan gitu. Tukang-tukang lah pokoknya. Ya Bu ya. Alhamdulillah asli orang Melayu. Melayu pesisir. Kalau sini Melayu Hulu nak, sini Melayu Hilir ya. Itulah. Insya-Allah kita semua pun silaturahmi. Tak ada maksud mengajari, menggurui. Ikut tuan-tuan kelipah siku banyak. Ikut budak bau lahir dia nak. Kita sama-sama di situ belajar mengingati, belajar memberikan nasihat yang baik sama-sama. Yang kecil mendongak yang bosa memberi nasihat kepada yang kecil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah selengkapnya. Bini saya 3, anaknya 3, semua dah laki-laki. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Kompek kau belum cuti dulu. Kan gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda aku Bu, ikutlah. Tes 1. Nampak Ustaz tak? Jadi Bu, kalau ada budak-budak kocik ke Bu, akan kau poyah ke siko Bu. Kau kojak ke sinun, kau kojak ke main. Akan lendak dia ibu, bukul ibu kau kang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Bu. Kesehatan Bu, kesempatan, kekuatan. Iko masjid udah bau. Dulu ingat saya 3 tahun yang lalu Pak, saya tukang mengawan kawan ceramah di siko. Dulu masih dinding papan. Berzanzi, ya marhaban kali gitulah. Pokok tukang jagolah, tukang tukang kawan sampai hujan balik kami. Ingat saya lagi, sikolah. Jadi sekarang udah bau, karpet udah, masjid udah cantik. Tidak ada alasan bagi kita lagi malas ke masjid. Buase udah, kipi angin ada, imam udah ada, saunya sodap, ya nak? Tak ada alasan lagi. Jadi masjid itu kita semua jago-jago. Yang sompek ke masjid, koi copek ke masjid. Yang terlambat masbuk lah. Yang penting dia ke masjid. Mumpung sehat Bu. Kalau dah sakit stroke, rematik, dah lah. Kesehatan yang kita gunakan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan lah hendak. Pura hati dia. Ikut bawazan lain. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qomat volumenya mau ke masjid lagi. Sampai habis waladdallin, bau al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullah. Indak ya lagi. Indak ya buat dia tompek tidur, dia tompek kursi itu lagi. Jadi kesehatan yang Allah berikan, kekuatan, kesempatan, pergunakan sebaik-baik Bu. Sebelumnya bulan Rajab, ya, bulan Rajab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak saudara-saudara kita meninggal, saudari kita. Masuk Sa'ban begitu juga, banyak orang meninggal juga. Ini sudah malam ke-17 Ramadan. Kita berdoa tak banyak-banyak dah Bu. Dapat lebih Ramadan ko, alhamdulillah Bu. Untuk Ramadan yang akan datang tak tahu kita dah. Dapat lebih Ramadan ku bersyukur betul gitu Bu. InsyaAllah yang ada pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Ya Bu ya, sehat ibu, panjang umur ibu. Berselawat kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu Pak, Bu, sayang betul sama kita. Sayangnya dia tu melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Sayangnya dia tu Pak, Bu, melebihi sayangnya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada anaknya.
Mengapa macam itu Ustaz? Sayangnya Rasul sama kita Ustaz. Bahkan ketika Rasulullah mau meninggal dunia, yang diingatnya hanyalah umatnya. Dulu bu, Nabi Musa tu bu, Nabi Musa tu ikut tungkek pak, dilempar tungkek ko berubah menjadi ular. Ular tu memakan ular, tungkek ko memakan ular-ular yang kecil. Tungkek Nabi Musa tu pak bu, dilempar di lautan, berubah lautan itu menjadi jalanan. Nampak nabinya, terlihat nabinya, nampak nabinya, nampak mujizatnya, tak mau dia beriman kepada Nabi Musa. Nabi Nuh itu juga dibuat kapal yang besar, kapal tersebut di tempat jadikan toilet, tempat jadikan jamban, habis. Begitu juga Nabi Isa, nabinya nampak, nabinya mau dibunuhnya. Kita bu, tak nampak nabi kita, tidak terlihat nabi kita, cuma yang ditinggalnya Al-Quran dan sunnahnya. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad sayang kepada kita. Kita tak lihat, kita tak nampak, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Yuk sama-sama salawat. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawat. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oh bu, ikut dah jam 10 lewat. Kalau aku ceramah tu beletoi-letoi kan bu, ibu tu tidur, nak? Jadi model berceramah kau kalau dah jam-jam segitu tukik-tukik lah. Yang menongah, ya tak? Ya Pak ya, menyanda yang adik-adik juga, jangan ke mana ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini malam ke-17 Ramadan. Ada berbeda pendapat. Mengapa 17 Ramadan? Mengapa tak malam 21, 22, malam-malam yang Lailatul Qadar, dalam 21, 23, 25, 29, mengapa? Ada yang beranggapan harus malam 9, malam ke-9, malam ke-17, malam ke-25. Jadi bu, kesimpulannya kita mengambil ini sesuai dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika dia perang Badar bertepatan dengan 17 Ramadan ya bu. Jadi tuntutan itu ada. Ada mengatakan ikut bin'ah, tak ada dah. Kalau yang mengubah bin'ah, tekek kepalanya ya. Jadi kalau bulan Rajab, ya bu ya, bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Kalau bulan Rabiul Awal ada Maulid Nabi. Kang anda Ramadan kang ada tarhib Ramadan. Ikut 17 Ramadan ingat nuzul Quran. Kang habis awal ingat apa? Halal bihalal. Habis nanti masuk 1 Muharram. Apa yang kita lakukan di dalam peringatan-peringatan itu bu? Kebaikan kita silaturahmi. Apa khabar sedao? Apa khabar? Menanya kabar. Itu tujuannya kita silaturahmi. Apa yang di dalam isinya? Tengoklah. Baca Quran, solawat, ikut bagi hadiah. Anak-anak kita ni Pak Ketua, nanti yang udah azan-azan ni, yang juara-juara, biarkan dia azan. Ambil mic kasih dia. Tonton tu bunyi dah, yang penting dia berazan, ada mentalnya. Kadang-kadang tak mau. Ikut lomba. Ikut nak bisa ke dah? Ikut belum sunat. Dulu macam gitu. Budak tu kalau dia dah tampil tu menagih dia Pak. Sama saya di masjid saya tu, berlumba nak azan.
Bunyi tak tentu dah. Kau ajab halal fala, kau ajab halal solat, tu berbalik. Yang penting dia mau dia azan pak. Begitulah. Jadi nuzul Quran ini Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu diturunnya Al-Quran sebagai pembeda atau penjelasan antara hak dan batil. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ibu, kalau dulu bu tak macam gitu dah bu, Al-Quran kau dah bu. Ya pak. Dulu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia langsung malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril itu bu menampakkan sosoknya sebetul-betulnya. Nampak dia Nabi Muhammad tak pernah nampak makhluk sebelum itu. Ketika itu di gua Hiro. Itulah nampak dia mengeletiklah Nabi Muhammad kau. Nampak sosok tak pernah nampak. Langsung balik. Suruh malaikat Jibril Iqra. Aku nak tahu membaca nak Iqra. Makalah turun sampai 3 kali Iqra. Nak tahu juga. Makanya Nabi tu mengeletik balik dia ke rumah. Adalah bini yang menjaganya, yang memeluknya. Apa gerangan, wahai suamiku? Aku nampak sosok yang besar. Tak pernah saya terkejut. Itulah turun surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Itu pertama wahyu turun. Jadi Al-Quran dulu tak macam gitu bu. Dulu sahabat tulis di kertas pelepah kurma, di kulit unta, di tulang-tulang unta. Jadi ketika itu bu, singkat ceritanya, para sahabat banyak penghafal Al-Quran bu. Jadilah perang Uhud. Perang Uhud tu kata Nabi, tuan jaga aja di atas kau, jangan turun. Tuan di atas, jangan turun kata Nabi. Jadi para sahabat ni tidak menghiraukan, lupa mungkin kan. Jadi pas di bawah tu bu, nampak ada harta rampasan, ada omeh, ada duit, ada dirham. Jangan turun kata Nabi, pesan Nabi. Akhirnya mereka turun bu, mengambil harta rampasan tu. Disitulah terjadinya banyak para sahabat Rasul meninggal dunia, termasuk para penghafal Al-Quran. Habis dipanah, ditombak. Makanya solusinya apa? Ditulislah oleh sahabat Haris bin Harithah. Habis ditulis bu macam-macam gitu dah bu. Kalau kita tengok huruf H tu tak tentu huruf H bodoh kalau kita tak tahu ni. Makanya sekarang Al-Quran, dulu Al-Quran tu ada di tengah-tengahnya, yang masih kocik-kocik kita lagi pak. Ada di tengah-tengah tu wal yatalattaf. Itu yang ada merahnya pak ya. Ingat dulu, itu Al-Quran kalau anak sekarang disuruh membaca Al-Quran seperti itu, tak bisa dia bu. Sekarang berbeda-beda. Ada yang Iqra, pakai Iqra. Kalau kita dulu mengaji alif 2 diatih an alif 2 di depan an in baduo teh ban baduo di bawah baduo di depan ban bin bun salah sup losi otan kan sab terkonji kan bu. Begitulah dulu mengaji itu pak. Aku ingat mengaji sama apa aku dulu pak. Ikut sedia apa indak otan dah anting kayu tu itu anting kayu atau lidi 2 batang.
Mengaji tak? Mengaji, itulah. Salah, pang. Dia tak dikobanya dah, Pak. Disuruhnya awak ingit. Itu apa kau? Ba kata awak kan salah ingit diingit suhnya awak ingit nak dikobanya dah akhirnya lama bau tinggi kata bau lolos begitu bu masuk wasim sabdudate wasim date sa lam date la min dopanmu wassalamu anu Quran jadi yang andung aku tu mengaji dah buat dulu tu mengaji nak tentu benar tajwid dah. Ya Pak ya, membaca-bacanya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Penting dia mengaji. Baca Al-Quran tu. Sampai dia meninggal, Al-Quran tu tetap dibaca. Mau meninggal dunia dibacanya. Kadang tak mendongak tu, kalau kita faham tu kan Al-Quran tu sesuai tajwidnya kan, ada ikhfa, ada iklab, ada idghamnya, ada apalah banyak lagi hukum Al-Quran. Kalau lebih cantiknya lagi dinadakan dengan tartil, dengan nahwan, dengan jiharka, dengan soba. Sekarang jadi Al-Quran tu Pak sekarang lebih mudah. Kalau ondak yang bosa bu ada sebosa meja ko ada. Kalau kita salah mata kita kabur Pak ada. Ini ada sesuai tajwidnya. Kini ada dikasih kalau idgham dikasih mim, dikasih apa? Warna pink. Kalau ikhfa dikasih warna hijau. Kalau sekarang ada lebih bagus lagi. Ditulisnya Pak situ ikhfa, iklab, idgham, ditulisnya Pak. Tidak ada alasan bagi kita lagi Pak Bu untuk tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ni Pak petunjuk bagi kita. Karena Rasulullah tu meninggal, yang ditinggalnya ikut cuma bu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kio-kio Pak alasan kita tak mau baca Quran tu? Kio-kio nak apa alasannya? Indak dapat 2 lembar satu hari, 1,5 lembar. Ndak dapat 1,5 lembar, 1 lembar jadilah. Indak dapat 1 lembar setengah halaman. Indak dapat setengah halaman 2 ayat. Indak dapat 2 ayat bu, ditonong aja Al-Quran. Tonong tu kan, udah ditonong, tutup. Mengapa? Apa sebabnya kita tak mau baca Quran tu? Kira-kira lah, apabila bulan Ramadan kau, setiap yang kita baca kau bu, berlipat ganda pahalanya. Kalau hari lain 10, kalau bulan Ramadan ni 30, 1 huruf. Kalau dia Yasin, berarti 2 huruf, 60 bu. Itulah fadilah Al-Quran yang selalu membaca Al-Quran. Indak disuruhnya kita menghafal loh Pak. Iqra, baca. Ya bu. Kalau menghafal plus. Kalian tahu tak Naja? Tahu Naja nak? Naja itu bu, yang ada tengok di YouTube RCTI itu lumpuh otaknya bu. Pak, lumpuh otak kalau duduk di situ bu, Pak, macam orangnya gigi lah. Ya, ingat ya, masih sekarang baru meninggal omaknya. Bapa yang 6 bulan yang lalu. Naja itu Pak, sampai sekarang tetap dia pakai kursi roda. Kalau dia mau kamar mandi diantar oleh ayahnya. Kalau dia mau buang air besar diantar oleh ayahnya. Kalau dia mau tidur diangkat oleh ayahnya ke tempat tidur. Mau makan disuapi. Otaknya lumpuh bu. Lumpuh ketika lahir tu. Apa yang terjadi? Mukjizat Al-Quran tu bu. Setiap dalam ketika lahir dia tu diputar audio mengaji. Akhirnya apa? Ketika besar didengarlah Al-Quran tu lewat telinganya. Lama-lama dia matanya masih bagus. Disitulah dia menghafal sampai sekarang bu. Naja itu dia tahu posisi ayatnya. Posisi ayat, halaman berapa, juz berapa, artinya.
Kalau saya mengikuti itu Pak, dari dia kocik sampai sekarang, Najah tu sampai sekarang hafal hadis dia. Itu apa? Itu dikarenakan mukjizatnya Al-Quran. Sekian dulu. Al-Quran ada berapa juz? 30. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? Berapa? 6.666 ayat. Itu yang dihafal. Hafal, dibaca. Itulah hebatnya Al-Quran Pak. Kalau kita ingin hidup kita Pak, tonang baca Al-Quran. Tidak disuruh menghafal. Baca minimal satu waktu 2 lembar jadilah. 2 lembar. Zuhur kang 2 lembar. Asar kang 2 lembar bu. Maghrib kang 2 lembar. Isya kang 2 lembar. Subuh 2 lembar bu. Kalau 2 lembar tu Pak, 10 menit paling lama. Paling lama 10 menit. Jadi satu hari kita membaca Al-Quran bu Pak, dapatlah satu. Berapa Pak? Dah berapa khatam ibu ngaji bulan puasa dah bu? Bu. Dah. Udah mulai apa kau dah? Udah mulai lelangu-langu dah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhadi Rasulillah wa kulli mujahid lil badri ya Allah. Kalau saya tu ingat kocik dulu bu, Omak Amin yang Omak tu ingat-ingatlah tu kocik kan, dia mengayun anaknya. Dia nak tahu dia dah selawat ke dah bu. Ayun dibuai anakku yang manis, sebuah hati intan. Apa boleh lanjut lagi? Tidurlah sayang, janganlah menangis. Tidur, pejamkan mata. Nak tidur dulu menyanyi-nyanyi TikTok ini ke dah? Lalu ayunnya bukan? Sup dia ayunnya kan? Mau menyuci dia, memasak, mau apa? Masak lauk, mangit lauk. Tidur. Lalu dilalu nak, lalu dilalu. Tidurlah sayang. Awak pun tak tahu tu tahap apa tu maksudnya kan? Lalu tahap apalah. Yang itulah nyanyi dia. Jadi meniang omak saya tu Pak, kami tu tinggal di Daik. Itu cerita-cerita sikit. Di Daik itu kan, dia membantu lakinya, ambilnya dulu bertanam-tanam Pak. Di belakang rumah tu ada lado, ada toong, ada kelapa kan. Jadi dia ambil ember, dia ambil pucuk ubi tu, ambil daun botik, ambil kelapa, ambil toong, penuh ember tu bu, dijunjung bu, poi ke bau tu arah ke sana, arah Macino sana kalau penipah tu, dijual itu bu, dibolinya gula, minyak makan, apa lagi, boleh balik,
Baru dia memasak bu. Ayah awak apa kojo? Ayah awak kojo di hutan. Kadang mandah, kadang di hutan tu ada 10 hari. Begitulah ibu-ibu zaman dulu. Kalau zaman kini begitu tak bu? Oh bu, begitu tak? Tidak, kami tak dosat, kami memasak air rumah, ya kan bu ya? Jadi kembali kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu indah bu. Jadi setiap dibaca tu sodap. Apa lagi imamnya faham dia tajwidnya, faham dia makhrijul hurufnya, faham dia langgamnya bu. Indah bu. Al-Quran tu di ujung-ujungnya indah. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Nun, ya kan? Akhir-akhirnya Pak. Wadduha wal laili idza saja. Kan al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil lam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil. Indah bu. Kalau dia nun abi. Kalau dia lam terakhir. Ya kan? Kalau dia nas terakhir nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sodap bu. Jadi Al-Quran itu kalimat yang paling indah itu hanya Al-Quran. Jadi jangan cubu-cubu orang nak mengapunya ke bu? Mengubahnya, mengubah ayat, mengubah surah Al-Fatihah dibikinnya surah yang ke-20 tak? Nak bisa siapapun dia sekolahnya Pak, di mana pun dia sekolah, baik dia profesor, ikut tak bisa uang mengubahnya bu. Kalau 30 juz, tak ada 31 juz dah. Kalau surahnya 114 surah, iya 114 surah. Sesuai dengan urutan-urutannya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sesuai dia. Tak bisa orang mengubah siapapun itu. Karena apa? Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur Pak. Ingat Pak, indah. Lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada beranggapan 23 tahun. Beransur-ansur sesuai peristiwa yang terjadi. Ada turunnya di kota Madinah, ibu. Ada Makiyah. Kalau ibu tengok di Al-Quran tu Pak, ada Madaniyah. Madaniyah itu turunnya di kota Kalau Makiyah itu turunnya di kota Mekah. Sesuai peristiwa yang ada. Sesuai peristiwa yang terjadi. Indah Al-Quran ni Pak. Jadi kalau uang dah ada Al-Quran di dalamnya Pak, minimal hafal dia juz 30 tu, udahlah mantap betul tu dah. Ya Pak, dari An-Naba tu sampai Anas hafal dia, mantap betul tu. Lebih mantap lagi hafal 30 juz. Itu dia. Kalau dah ada Al-Quran di dalamnya Pak, minimal dia bisa jadi imam. Tahu dia. Minimal dia setiap yang dibaca tu Pak, anak-anak kita ni, setiap yang tuan baca ni, ayat-ayat yang tuan baca, kalau omak tuan, ayah tuan sudah meninggal dunia, itu mengalir pahalanya Pak. Indak Yasin ni dibaca dah bu. Yasin elok yo dibaca. Kalau bisa baca dari Al-Baqarah, sabih khatam, kita niatkan, ya Allah, aku baca Al-Quran iko, semoga pahalanya sampai kepada omak ayah aku yang sudah meninggal. Yang masih hidup, ya Allah, yang aku baca Al-Quran ko, semoga omak ayah aku sehat, omak ayah aku terselamat dari mara bahaya. Ya, anak-anak kita ko bu, Pak, ikut sekojak bona menghafal Quran ke Pak. Ada saya mengajar tu budak-budak tu. Jadi setiap paginya baca Quran. Dia masih Iqra Pak. Masih Iqra, mungkin dia tak tahu surah Ad-Duha tu apa, surah Al-Insyirah tu apa,
surah At-Takasur tu tak tahu. Jadi setiap pagi saya halakoh boleh ke baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ustaz ya. Wadduha. Wadduha kata dia bu ya. Wallaili iza saja. Wallaili iza saja. Kata dia yang telo lah nak bu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ikut ibu. Akhirnya 1, 2 hari 3 hari dia bertanya. Dia kan dah hafal tu dah. Karena pendengaran dia. Ustaz tu yang ustaz baca tu mana dia? Mana ayat surah yang ustaz baca tu? Kami udah hafal. Gitu bu. Kami kan dah hafal ustaz. Udah selama ustaz 3 hari 4 hari mengulang-ulang itu aja, kami sudah hafal katanya. Awak tunjukkanlah bu. Ikut dia nak. Ini dia surah Ad-Duha. Ini surah Ad-Duha tu ustaz. Iya, ini surah Ad-Duha. Kok panjang kali? Begitulah bu. Mukjizat Al-Quran ni sampai masuk ke telinga anak-anak kita tu, masuk dia ke dalam mulutnya, masuk ke dalam hatinya. Menongah dia, diucapnya, masuk ke dalam hatinya. Itu salah satu contoh kecilnya. Banyak terjadi mukjizat Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini jangan hanya pajang aja bu. Pajang di rumah sampai berdebu-debu, sampai berdebu-debu, sampai tak dibaca. Bahkan bagaimana ustaz? Kami tak tahu baca Quran. Kami dari kecil tu mengaji ustaz. Tapi selama sibuk kerja, kami tak tahu. Mau belajar balik. Tidak ada malunya belajar. Kadang enggak pak. Ya pernah terjadi. Sampai dia tua, tidak tahu dia apa yang dibaca solat tu. Rukuk tak tahu, sujud tak tahu. Rukuk awak rukuklah dia, sujud awak sujudlah dia. Jadi dia ada tu salah satu jemaah saya tu menghampiri, bagaimana ustaz? Kata dia kan, aku ni tak tahu cuma Al-Fatihah saya pun begitu tengok ustaz dongah ya. Awak dongah pak, memang apalah kan. Tak sesuai dengan tajwid. Bagaimana ustaz? Bisa ustaz belajar sama ustaz katanya kan? Bisa pak. Bisa kata awak nak datang dia dah. Jadi tak ada rasa malu lagi. Kalau anak belajar kepada ustaz ko ada, ustaz iko ada belajar. Jadi belajar Al-Quran tu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang tu pak, bu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau uang dah ada Al-Quran, hidupnya tak susah dulu. Minimal dia menjadi imam, minimal dia jadi imam masjid, jadi imam mushola, disitulah rezekinya bu. Kalau dah ada Al-Quran tu. Jadi Al-Quran ini tak boleh kita tinggalkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan kami, mari kita salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidil bi ahlil badri ya Allah. Anak ustaz, anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 pertama Abdullah, Zainab, ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama. Dapal dia dah.
Ikut sebentar lagi. Jam panjang, jam 2 boleh, selesailah kakak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi penceramah ini Pak, kalau dia lucu-lucu, dia lucu-lucu kok Pak. Ada tuh, kokojab 5 minit dia lucu. Kokojab 10 minit dia lucu. Saya belajar je macam gitu. Pernah saya buat lucu-lucu tu Pak, tak lucu rupanya dah. Karena lucu itu, lucu Ustaz Somad. Lucu itu, lucu Das'ad Latif. Lucu itu, lucu Ustaz siapa? Ucai. Mana saya buat gitu? Saya tengok kan, saya buat dulu. Tak masuk dah. Karena ikulah ciri khasnya kan? Kan gitu kan? Tak dapat dah. Jadi kalau ada Ustaz, bisa Ustaz ceramah tak? Bisa bu, kata orang duri itu kan. Tapi Ustaz bikin lawak-lawak ya, kata. Mak, bikin lawak-lawak, kata dia kan. Poning kepala aku memikirnya. Apa cawbik lawak-lawak ni kan? Akhirnya ceramahlah. Yang tergolak, yang tidak tergolak loh. Itu tak ada apik dah Pak. Mama membuat orang tergolak atau bahak-bahak tu, itu sudah bawaan dia. Kadang-kadang kita menongah kan, ada sebagian ustaz tu penceramah, kau bupati, kau sekda, kan ada gitu kan. Kau menurut kita tu kan bahasa kasar kan Pak kan. Tapi menurut dia enggak. Jadi menempatkan posisi-posisi tu payah. Jadi bu, jadi kadang awak tengok tu lucu ya, besok buatlah lucu. Tak lucu pun je dah. Jadi lucu tu bawaan dia sendiri, spontan. Jadi itulah bu. Jadi penceramah tu kalau lucu dok laris bu. Laris lah dia lah bisa ditelepon. Karena apa? Karena kalau di ceramah-ceramah tu uang tu udah mungkin dia bekerja tu Pak, poning kepalanya. Jadi ketika malam tu nongah ceramah, ada lucunya, ada lawaknya, itu terhibur dia. Jadi kalau lucu-lucu kok biasa belajar menjadi ustaz-ustaz yang bisa ambil lucu-lucu kok Pak ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita apa tadi ujungnya dia. Semoga kita bisa terus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari melalui selamat memperingati nuzul Quran. Jadi bukan sekedar seremonial saja menuzul Quran ini, tetap kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita Pak, sebagai bimbingan. Di Al-Quran ini semuanya ada, hukum-hukum di dalamnya ada. Kalau kita masih ragu-ragu, tanya kepada ustaz-ustaz yang ada setempat bu. Tentang apa? Semuanya ada di dalam Al-Quran ini. Susah bu membacanya, ada duitnya bu. Tak ada alasan bagi kita tak bisa baca Quran, tak mau baca Quran. Kalau malu-malu rasanya tadarus tu, jauh-jauh sikit mic tu. Tuan tu bunyi dah kan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuan tu yang penting dia mau mengaji, tapi wajib belajar tajwid, wajib. Salah dia baca Quran tu, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan dah ada salah-salah tu. Ada matnya yang salah. Jadi belajar tajwid itu sesuai dengan tajwid yang kita baca. Itulah mengamalkan. Kalau dah ibu bisa, apa bisa baca Quran, polan-polan saja. Tak harus copek-copek. Karena hidup kita ni Pak, banyak terjadi, tengok video-video tu bu, uang mengaji, tiba-tiba dia mengaji, meninggal. Kan ada tu kan? Tiba-tiba dia berzanzi, meninggal. Kita Pak, kita ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu, kalaulah terus kita lakukan kebaikan itu, nanti pas meninggal bu, itu bu. Kalau ibu berzikir, subhanallah, 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 selalu ibu baca, itulah kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang akan membawa kita nanti ketika akhir ajal kita. Jadi ada cerita sikit, baru-baru ini, baru 10 hari 7 hari yang lalu, ada ibu-ibu panipah tu. Jadi amalan dia bu, baca Yasin, zikir dia bu, amalan tu. Dia cerita langsung sama saya tu. Jadi cerita, jadi omak saya meninggal tu saat ketika dia ngambil wuduk dia. Dah ambil wuduk,
langsung dia baca Yasin. Yasin dibaca tu Bu, baca. Sambil berzikir, tiba-tiba meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan baca Yasin Pak. Bukan Yasin saja, amalan-amalan lainnya. Ternyata ibu tu meninggal dunia selalu membaca Al-Quran. Ya, sampai sekarang masih 7 hari yang lalu. Ini meninggal di awal bulan baru. Makanya kita ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Umur kita selalu bertambah Pak, setiap hari bertambah. Ada 42, 43, 44. Tapi usia kita berkurang. Kita ni Pak, tak lain tak bukan pasti kita meninggal dalam, kita ingin meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu momen nuzul Quran ini jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya Bu ya, sebagai petunjuk kita, sebagai tauladan kita, sebagai contoh kita di dalam Al-Quran. Karena apa? Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti akhlaknya Al-Quran. Nabi Muhammad akhlaknya seperti akhlaknya Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pas dah. Pas. Jangan. Pas. Iku kan just boleh bagi-bagi. Iku kan setengah jam belum foto-foto lagi kan. Habis jam 2 boleh. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf Pak. Jadi ceramah kita pada intinya kita bersilaturahmi. Jumpa di duri nanti togu siapa? Ustaz Manul duri di siko sing kami. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Dan begitu juga kami mohon maaf. Tadi makan sodak botol. Berterima kasih botol. Ada apa? Ada bakar ayam, ada bakar ikan nila, ada gulai jengkol, ada kolak apa nama? Lupa aku dah. Kolak Melaka. Semuanya ada. Jadi iko diabihan diabihan, iko tak ada ronde kedua le dah. Aku fikir udah ceramah kau kan makan balik kan. Biar sodap asu balik ke duri tu kan. Indak pun ada le dosa kata. Bungkus pun tak ada le dah kata dia. Abihan. Makanya ustaz tadi yang malu-malu. Jadi kawan-kawan tadi tu Pak bertambuh-tambuh dia. Takut aku konyangan nak tentu le dah. Disuruh imam tadi, imam lanjut tunggu 10. Alhamdulillah acara kita lancar. Iko Pak remaja kita ni Bu, kasih dukungan. Iko jangan kadang-kadang tuanku membuat macam gitu atas macam mana? Ada macam-macam gitu. Jangan. Iko kalau anak muda iko hal-hal yang baik. Besok ada acara lagi, acara bulan Rajab nanti Isra Mi'raj, Rabiul Awal apa nanti? Maulid Nabi 1 Muharram, kasih. Kalau dia minta sumbangan rumah-rumah 5,000, 10,000 kasihlah. Ya Bu ya, ya Pak ya. Untuk apa? Untuk itulah. Remaja masjid ni, ajab kita Pak. Tak tahu apa-apa ke dah. Apa-apa ke jam 10 lah tu. Kalau anak-anak muda ni jam 1, jam 2 sanggup dia belum tidur lagi. Ya Bu ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita semua ada di sini Allah berkahi umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah sehatkan badan kita, dan habis nanti Ramadan ini insya-Allah kita menjadi hamba Allah, la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa. Habis Ramadan ini tetap salat jamaah. Habis Ramadan ini tetap berpuasa Senin Kamis. Habis Ramadan ini tetap bersilaturahmi, tetap bersedekah dan berinfak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.